Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini, waalaikumsalam, kita akan menyampaikan materi yang sangat penting yang sebentar lagi akan kita laksanakan insyaallah, yaitu fikih salatul Id. Fikih salatul Id. Dan pembahasan ini kita baca dari kitab Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Nah, karena ibadah ini, solat Id ini, ikhwah, kita lakukan setahun sekali, ya. Kita lakukan sekali saja dalam satu tahun, sehingga terkadang banyak di antara kaum muslimin lupa apa saja yang dianjurkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan ibadah solat Id ini, mulai dari sebelumnya dan adab apa saja yang harus kita datangkan agar ibadah ini sempurna sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Id kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, itu ada dua: Idul Fitr dan Idul Adha. Jadi ada dua Id kaum muslimin, Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, dan dua Id ini datang sesuai dengan munasabah tertentu, ya. Maka Idul Fitr, Id ini datang sesuai dengan atau setelah berakhirnya kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa. Ini Idul Fitr. Adapun Idul Adha, maka ini bersesuaian dengan berlalunya 10 terakhir dari bulan Dzulhijjah. 10 terakhir dengan bulan Dzulhijjah. Maka ini dinamakan dengan Id karena berulang-ulang kita laksanakan. Nah,
Al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama yang perlu kita ketahui, hukum salat ini, ya, hukum salat Id dan dalilnya. Maka kata al-muallif, salatul Id fardu kifayah. Salat Id ini fardu kifayah. Idza qama biha al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqin. Jadi fardu kifayah hukum salat Id ini, apabila sebagian kaum muslimin mendirikannya, maka gugur kewajiban bagi sebagian kaum muslimin. Nah, akan tetapi apabila tidak didirikan salat Id ini, maka kaum muslimin semuanya berdosa. Nah, li'annaha min sya'airil Islam al-zahirah, karena salat Id ini adalah merupakan syiar di antara i'tizalil musalla. Jadi wanita-wanita yang haid pun diperintahkan untuk datang. Ya, diperintahkan wanita-wanita. Bagaimana dengan yang tidak haid? Akan tetapi wanita yang haid itu diperintahkan agar menjauhi musalla. Nah, dan ini tentunya menunjukkan pentingnya, ya, dari solat Id ini, ya, karenanya sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada wanita. Sampai wanita-wanita yang haid pun diperintahkan. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Karena ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya solat Id itu fardu ain. Di antaranya yang dirojehkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, menghadiri solat Id itu hukumnya fardu ain. Dan ini yang dirojehkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kenapa? Karena kalau saja wanita saja diperintahkan oleh Nabi, ya, lalu bagaimana dengan laki-laki? Nah, itu hukumnya, ya, hukum salat Id. Jadi ada yang mengatakan fardu kifayah, dan sebagian ulama ada yang mengatakan fardu ain. Nah, al-mas'alah ats-tsaniyah, yang kedua, syaratnya. Syarat mendirikan solat ini, yang pertama tentunya dukhulul waqt, masuk waktunya. Yang kedua, wujudul adad al-mu'tabar, adanya jumlah, ya, jumlah kaum muslimin yang mu'tabar, terhitung dia sah mendirikan solat berjamaah ini. Nah, yang ketiga al-istitan. Yang ketiga al-istitan, yakni di daerah tempat tinggal. Jadi bukan sedang mukim, bukan sedang safar. Nah, maka tidak sah salat Id ini dikerjakan sebelum waktunya, dan juga tidak sah, ya, dikerjakan oleh kurang dari tiga orang. Berarti lebih dari 3 orang sah, ya. Nah, kemudian wala tajibu 'alal musafir ghairul mustatim, dan tidak diwajibkan salat Id ini bagi orang yang safar, yang tidak mukim. Nah, permasalahan yang kedua, ya ikhwah, tempat dilaksanakan salat Id ini di mana? Di mana diadakan salat Id? Fa yusannu an tusalla fi sahra kharijul bunyan. Sunnahnya salat Id ini dilaksanakan di lapang, di tanah lapang, ya, di tanah lapang, agak jauh dari perkampungan. Itu sunnahnya, ya. Ini sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al-musalla. Kana
ini ibarah yang digunakan, disebutkan oleh banyak rawi hadis ketika menyebutkan kana dahulu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sering dilakukan oleh Nabi, yudawimu 'alaiha. Jadi sebagaimana juga dalam hadis ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla. Dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, fil fitri, maksudnya salat Idul Fitr, wal adha, dan salat Idul Adha, ila al musalla, ke musalla. Musalla itu apa? Tanah lapang. Jadi bukan masjid. Nah, ini sunnahnya. Nah, kenapa lebih dianjurkan salat Id ini di musalla? Ya, al-qasdu kata al-muallif di sini tujuannya adalah wallahu alam idharu hadhihi syairah wa ibrazuha, untuk menampakkan syiar ini, syiar salat Id ini. Karena kalau di masjid, ya, ketutup. Ya. Jadi kalau di luar, bahkan apalagi tambah lagi diperintahkan juga ibu-ibu, ya, keluar juga semuanya, maka di sini akan terlihat bagaimana keagungan Islam itu. Bagaimana Islam itu umatnya bersatu, kuat, gampang diatur, tertib. Ya, karenanya ikhwah, di antara yang ditakjubkan oleh musuh-musuh kaum muslimin, bahkan ada di antara mereka yang masuk Islam karena melihat bagaimana tertibnya kaum muslimin. Ya, ketika mereka melihat di televisi kaum muslimin yang ratusan ribu jumlahnya di Masjidil Haram, ya, sekali takbir Allahu Akbar, langsung semua takbir, siap semuanya. Sekali komandan mengatakan Allahu Akbar, ya, langsung semua takbir dan tidak ada yang bergerak. Jadi mereka takjub melihat ini. Nah, karenanya di antara syiar Islam yaitu salat Id ini sunnahnya dilaksanakan di mana? Di tanah lapang. Nah, demikian juga salat Id ini boleh, ya, dilaksanakan di masjid, ini boleh, ya, min udhrin kal matar warrih asyadid, warrih asyadidah. Kalau misalnya ada uzur, ya, karena hujan atau angin. Ini kalau hujan gimana kita salat di tanah lapang, ya. Demikian juga misalnya ada angin kencang, ya, maka kalau ada uzur seperti ini, ya, dilaksanakan di masjid. Nah, masalah berikutnya ikhwah, waktunya. Kapan waktu solat Id? Waktu solat Id ini seperti solat duha, dilaksanakan ba'da irtifa'is syams, setelah naik matahari, ya, ila waktu zawal, sampai zawal, itu waktu solat Id. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu sallunaha ba'da irtifa'is syams. Karena Nabi yang SAW dan para sahabat melaksanakan solat Id ini setelah apa? Naik, setelah meninggi matahari. Nah, wa li'anna ma qabla irtifa'is syams waktu nahi. Karena waktu sebelum naiknya matahari itu adalah waktu dilarang. Ya, waktu dilarang. Jadi begitu naik matahari, dan ini bertepatan dengan mulainya waktu solat duha. Waktu solat duha. Karenanya al-muallif mengatakan di sini wa waqtuha ka solatid duha. Nah, kemudian dijelaskan oleh al-muallif yusannu ta'jilul adha, dan disunnahkan menyegerakan solat duha. Maksudnya solat al-adha, Idul Adha ini disunnahnya disegerakan fi awali waktiha, di awal waktunya. Wa ta'khirul fitr, dan di akhiran solat Idul Fitr. Li fi'li Rasulullah li anna an-nas bi hajatin ta'jilil adha, karena orang-orang untuk solat Id Adha ini disunnahkan disegerakan. Disegerakan agar orang cepat menyembelih binatang kurbannya. Nah,
Kemudian ya ikhwah, sifatuha, sifat salat Id ini dan apa yang dibaca di dalam salat Id, sifatnya adalah 2 rakaat ya, qabla al-khutbah. Jadi salat Id ini beda dengan salat Jumat. Salat Id dilaksanakan salat dulu baru khutbah. Adapun salat Jumat, khutbah dulu baru salat. Nah, jadi salat Id ini 2 rakaat sebelum khutbah, sebagaimana perkataan Umar, salatul fitri wal adha rakaatani wa rakaatani. Ya, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha ini 2 rakaat, tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum wa qad khaba man iftara. Nah, caranya bagaimana? Yukabbir fil ula ba'da takbiratul ihram wal istiftah wa qabla at-ta'awudz sittan. Nah, jadi pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram ini membaca doa istiftah dan membaca ta'awudz ya. Setelah itu takbir sittan. Nah, maksudnya begini. Takbir pertama setelah takbiratul ihram ya, setelah takbiratul ihram 1 kali. Kemudian setelah takbiratul ihram takbir lagi berapa kali? 6 kali. Jadi 7 dengan takbiratul ihram. Setelah itu membaca doa iftitah dan ta'awudz. Nah, ini di rakaat yang pertama. Wa fi tsaniyah qabla al-qiraah khamsan. Dan pada rakaat yang kedua ya, takbirnya berapa kali? 5 kali. Nah, ghairu takbiratul qiyam ya, selain daripada takbiratul qiyam. Jadi setelah setelah sujud bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, ini tidak terhitung. Jadi mulai takbir lagi 5 kali takbir. Nah, baik. Kemudian apa yang dibaca? Apa yang dibaca ya ikhwah setelah isti'adah? Maka tanpa khilaf dibaca bacaannya di sini dengan jahar. Tentunya imam ya membacanya dengan jahar. Wa yaqra al-Fatihah wa fil ula bi sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang pertama disunnahkan membaca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kedua, pada rakaat yang kedua disunnahkan membaca surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithu Al-Ghasyiyah. Nah, kemudian masalah yang ke-6 ya ikhwah, maudi al-khutbah, tempat khutbah kapan? Ya, karena beda antara khutbah salatul Jumat dengan salat Id. Adapun khutbah salat Id ini ya ba'das shalah, setelah salat. Liqauli Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Adalah Nabi yang mulia SAW, Abu Bakar, kemudian Umar ya, yusalluna al-idain, mereka salat Id qabla al-khutbah, sebelum berkhutbah. Nah, jadi letaknya kapan khutbahnya? Sebelum apa? Setelah salat. Nah, masalah berikutnya ikhwah, qada'ul Id. Apakah orang yang tidak mendapatkan salat Id dia harus mengqada salatnya? Ya. Al-muallif mengatakan di sini la yusannu liman fatahu salatal Id qada'uha. Tidak dianjurkan, tidak disunnahkan bagi orang yang ketinggalan salat Id mengqada salat Idnya. Li'adami wurudid dalil ada Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik. Karena tidak ada datang dalil dalam hal ini dari Nabi yang sallallahu alaihi wasallam ya, apabila kalian ketinggalan salat Id kalian qada. Ya, dan ini juga yang menjadikan kuatnya pendapat bahwasanya salat Id ini hanya fardu kifayah saja. Nah, kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan ketika menghadiri salat Id ini. Yang pertama ya, sebagaimana yang sudah
kita sebutkan yusannu an tuadda salatal Id fi makanin baris wa wasi'. Sunnahnya salat Id ini dikerjakan di tempat yang lapang, di tempat yang luas, khariju al-balad, maksudnya agak jauh dari perkampungan, di tanah lapang. Nah, karena dengan ini lebih memudahkan untuk berkumpulnya kaum muslimin, memudahkan ya berkumpulnya kaum muslimin. Misalnya di tempat kita, misalnya ada lapangan sepak bola, biasanya dipakai untuk sepak bola, digunakan untuk sholat itu tuh boleh. Nah, kemudian disunnahkan ya takdim sholatil adha wa ta'khir sholatul fitr, sebagaimana yang sudah disebutkan. Sunnahnya sholat adha, idul adha itu dilebih awalkan. Ya, begitu masuk waktu sholat duha, langsung mengerjakan sholat idul adha. Adapun idul fitr itu dianjurkan agak diakhirkan. Kenapa agak diakhirkan sholat idul fitr ini, ikhwah? Agar lebih memudahkan mungkin sebagian saudara kita yang belum mengeluarkan zakat fitrinya, ya, agar lebih memberikan waktu senggang, kesempatan untuk kaum muslimin yang belum membayar zakat fitrah, ya, karena zakat fitrah itu tidak sah dilaksanakan setelah sholat. Karenanya dianjurkan, disunnahkan sholat idul fitri ini agak diakhirkan. Nah, beda dengan sholat idul adha, dianjurkan dikerjakan lebih awal, biar orang lebih segera menyembelih binatang kurbannya, hewan kurbannya. Nah, kemudian sunnahnya sholat id ini, ya, sebelum sholat id, ya, wa ayyakula qabla al-khurud di sholati al-fitr tamarat. Jadi disunnahkan sebelum kita keluar sholat id, kita berbuka dulu dengan tamr, ya, kita berbuka dengan tamr. Wa alla yut'im yauman nahr hatta yusalli. Dan adapun yaumun nahr, idul adha, jangan makan dulu sampai sudah sholat. Ini bedanya, ya. Adapun idul fitri disunnahkan sebelum berangkat sholat futur dulu, iftar dulu. Pakai apa? Korma. Adapun sholat idul adha jangan makan dulu, ya, biar nanti lapar, selesai sholat idul adha lapar, langsung pingin, ya, makan. Jadi dianjurkan kalau idul adha itu makannya itu setelah sholat. Adapun idul fitr yang sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu dianjurkan sebelum menghadirinya, ya, putur dulu pakai korma atau apa yang ada apabila korma tidak ada. Nah, dan sunnahnya, ya, kita laksanakan segera berangkat, ya, segera berangkat menghadiri sholat id ini. Nah, kemudian sunnahnya juga ayat tajammal al-muslim, hendaklah kita memakai pakaian yang bagus-bagus. Ini betul-betul hari yang paling istimewa, ya, pilih pakaian yang paling bagus, atau sebelum kita melaksanakan sholat id sudah beli baju baru khusus untuk sholat id. Nah, harus punya uang. Nah, taib. Kalau yang nggak punya uang, temennya yang punya uang kasih untuk beli baju. Nah, kemudian di antara sunnah, ya ikhwah, disunnahkan kasratul dzikr bit takbir wa tahlil, ya, disunnahkan untuk banyak berzikir, bertakbir dan bertahlil di hari ini, ya, disebutkan oleh para ulama dari sejak ghurubus syams, ya, terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan, kemudian masuk selesai Ramadan, dari situ kita disunnahkan untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kemudian di antara sunnahnya, ikhwah, nah ini perlu kita perhatikan, mukhalafatut thariq, jalan berangkat menuju sholat id itu dengan baliknya nanti harus beda. Ini sunnahnya.
Ya. Kalau tadi mungkin begitu keluar mengambil jalan ke kanan dari pintu, muter ke kanan. Nanti pas baliknya di kiri, datangnya lewat kiri pintu. Nah, itu sunnahnya. Jadi sunnahnya berangkat sholat Id, kemudian balik dari sholat itu melalui jalan yang beda. Jangan melalui jalan yang sama. Kembali lagi ini hikmahnya untuk menampakkan syiarul Islam. Untuk menampakkan syiarul al-Islam. Ya. Biar orang melihat, oh ini Masya Allah kaum muslimin. Oh, tadi kumpul di sini. Oh, ini banyak lagi di sana. Padahal kaum muslimin itu saja. Ya. Maksudnya ini untuk menampakkan syiar min syairati al-Islam. Naam. Sebagaimana hadis Jabir, kana Nabi sallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Sebagaimana hadis Jabir adalah Nabi yang sallam apabila hari Id khalafa at-tariq, beliau sallam ya memisahkan, menyelisihi jalannya, maksudnya jalan yang beliau berangkat dengan kembali itu beliau bedakan. Nah, kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, tidak mengapa apabila telah masuk Id kita bertahniah satu dengan yang lain, ya, mengucapkan selamat, ya, dan di antara yang diucapkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk hari Id itu, taqabbalallahu minna wa minka shalihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minka shalihal a'mal, ini kita sampaikan satu dengan yang lain ucapan ini, atau seperti ucapan bahasa kita selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Semoga ini sama maknanya, ya. Jadi tidak salah. Jadi kalau misalnya saudara kita mengatakan, ya, semoga kembali fitrah, kembali suci, ya, selamat hari raya Idul Fitri, ya, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini boleh. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kajian ringkas ini bermanfaat. Wassallallahu